Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan dengan NIM 3412401048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah video untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Bagaimana sih kelanjutan videonya? Yuk sama-sama kita simak. Baik teman-teman, kita bisa langsung saja memasuki software Fluid Sim yang pneumatik teman-teman, karena rangkaian yang nanti kita buat merupakan rangkaian pneumatik, yang dimana rangkaian pneumatik merupakan suatu rangkaian yang dimana isinya itu menggunakan tenaga udara. Sedangkan kalau hidrolik itu menggunakan cairan, fluida. Kalau pneumatik itu menggunakan udara, teman-teman. Seperti itu. Kita bisa buka saja softwarenya Fluid Sim Pneumatic. Di sini sudah tersedia satu rangkaian yang akan kita kerjakan nantinya. Dari rangkaian ini nantinya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa saja namanya dan juga fungsinya. Baik, sebelum saya buat ulang rangkaiannya, saya akan menjelaskan dulu dari rangkaian ini. Yang paling pertama, di bagian atas ada yang namanya aktuator. Aktuator ini merupakan benda kerja yang diperlukan tenaga pneumatik itu sendiri. Di sini adalah silinder kerja ganda atau double acting cylinder. Kenapa dinamakan double acting cylinder, teman-teman? Karena untuk menggerakkan silinder ini maju dan mundur, itu memerlukan tenaga pneumatik, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada 2 port ya pada silindernya. Lalu bagaimana sih bentuk aktualnya di dunia nyata? Di Fluid Sim Pneumatic ini sendiri sudah tersedia properti komponen. Teman-teman bisa ngecek nih kayak mana komponen secara real life-nya. Bisa klik kanan pada komponen ini dan komponen description. Nah, ini merupakan silinder dalam bentuk dunia nyatanya, teman-teman. Seperti itu. Kita bisa klik silang. Baik, selanjutnya yang kedua merupakan dual flow control valve. Ini merupakan alat atau port yang berfungsi mengatur cepat lambatnya gerakan silinder. Nah, ini dipasang agar silinder yang bergerak itu bisa sedikit halus dengan kita menyetingkan pada flow control valve ini. Seperti itu. Jika kita lihat dari fluid simnya, di sini itu kita bisa setting dengan cara klik 2 kali. Nah, ini ada 100%, kita bisa buat 0 atau sampai 100%. Kita bisa mengaturnya sesuka kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika teman-teman ingin pergerakannya lebih halus, maka kita bisa menurunkannya. Jika pergerakannya ingin lebih cepat atau kasar, kita bisa meningkatkannya dengan full 100%, seperti itu. Untuk komponennya kita bisa lihat secara aktualnya itu seperti ini. Nantinya ini merupakan tempat untuk mengatur kecepatannya mau lambat atau cepat, teman-teman. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah katup 5/2 way atau katup pengarah utamanya. Nah, ini merupakan otak dari rangkaian yang mengatur ke arah mana udara mengalir menuju silinder. Di sini ada port 1 yang berisi udara yang masuk dari kompresor. Lalu ada port 2 dan juga port 4 merupakan port yang menuju ke silinder nantinya. Lalu sedangkan port 3 dan port 5 merupakan buangan udara atau exhaust yang dimana dilengkapi dengan silincernya. Dan ini itu merupakan jadi single pilot spring return pada valve ini, sehingga ketika tidak diberi sinyal atau dorongan dari pneumatik, maka valve ini akan kembali ke posisi normal, yaitu normally close ya teman-teman, membuang udara seperti itu.
Untuk komponen di dunia nyatanya, kita bisa melakukan cara yang sama, komponen description, seperti ini teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke komponen 3/2 valve yang paling bawah. Ini merupakan signal input. Katup ini tidak langsung menggerakkan silinder. Tugasnya cuma meneruskan signal dari bawah supaya sinyalnya itu sampai ke katup 5/2. Dia itu bisa memberikan udara lebih bersih dan terarah, atau pada teknik ini disebut juga dengan signal cascading. Untuk benda aktualnya teman-teman, ini mirip dengan yang di bawahnya. Itu seperti ini. Karena dia ada spring di sebelah sini, normalinya dia itu menutup bagian sini, udaranya keluar. Lalu untuk menggerakkan 3/2 ini memerlukan dorongan pneumatik. Lalu yang terakhir, ini merupakan komponen yang sama pula, namun ini merupakan sumber signal awal, biasanya tombol tekan atau limit switch dari gambar yang kiri jelas terhubung ke katup pilot di atasnya. Yang kanan ini merupakan sumber untuk meneruskan udara menuju ke katup 3/2 ke katup 5/2, seperti itu. Oke. Dari rangkaian ini merupakan indirect control, yang dimana merupakan kontrol tidak langsung, jadi diperlukan operator untuk mengoperasikannya. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke rangkaiannya. Baik teman-teman, dalam membuat rangkaian baru, kita bisa menekan tombol CTRL-N untuk shortcutnya. Namun bagi teman-teman yang tidak tahu, kita bisa menuju ke ujung kiri atas. Di sini ada sebuah kertas yang dimana ada tulisan new. Kita bisa menekan itu atau menekan Ctrl New, CTRL-N. Seperti ini teman-teman. Baik, kita langsung keluarkan saja komponen-komponen apa saja yang tadi sudah saya jelaskan ke benda kertas ini. Sini ada kompresor, kita menekan dengan klik kiri, lalu menggesernya ke kertas ini. Lalu di sini ada garis merah teman-teman. Ini merupakan batas untuk benda kerja kita atau rangkaian kita yang akan dibuat. Lalu kita keluarkan double acting cylinder sebagai aktuator. Kita bisa lihat ke bawah. Kita cari valve dari 3/2 yang kosongan aja teman-teman. Nih, 3/2 3/n dan juga 5/n. Seperti ini. Lalu tadi ada one way flow. Oke, seperti ini. Ada 2, 3, 4, 5 komponen. Selanjutnya kita bisa merangkai dari atas terlebih dahulu dari aktuator. Ini aktuatornya nggak berbentuk adjustable. Oke. Di sini kita mulai dari one flight control. Kita bisa merotate-nya 90 derajat seperti ini untuk posisi sebelah kanan. Lalu kita bisa menduplikasi dari one way control ini dengan cara one way flow control ini dengan cara shift dan klik kiri. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa mengambil valve 5/2 di sebelah sini. Lalu kita klik 2 kali. Kita tambahkan spring untuk di sebelah kanan. Lalu pneumatically dan electrically pada baris nomor 3 ini. Seperti ini gambarnya dan oke. Setelah itu kita tinggal menghubungkan saja seperti ini. Jika sudah, kita ambil kompresor, lalu hubungkan kompresor ini ke port nomor 1. Untuk port 3 dan 5 atau port ganjil kecuali angka 1, ini merupakan exhaust seperti yang saya jelaskan tadi. Kita bisa mengisinya, menambahkan terminator ini pada yang segitiga seperti ini.
Jika sudah, kita lanjut ke port 3/2 valve. Kita kita menggunakan spring dan electrical pneumatic seperti yang 5/2. Lalu kita hubungkan port 2 ke sebelah kiri dari port 5/2 valve. Jika sudah, kita tambahkan kembali exhaust-nya pada port ganjil, yaitu port 3, menggunakan yang ini. Baris to 2, terminator pada baris ketiga. Seperti ini. Selanjutnya, kita duplikat kembali komponen 3/2 valve menjadi 2. Nah, ini nanti aja, satu dulu. Ubah bagian sebelah kirinya menjadi manual dengan tombol. Seperti ini. Hubungkan port kedua ke nomor 1. Lalu pada kompresor di 5/2 kita bisa duplikat untuk diletakkan di bagian bawah sini. Seperti ini. Kita hubungkan. Setelah itu kita bisa duplikat 3/2 valve ini dan juga kompresornya untuk diletakkan di sebelah kiri dengan mendrag dulu menggunakan klik kiri hingga terkena semua, baru shift, klik kiri dan geser. Lalu port nomor 2 ini kita hubungkan ke lubang pneumatik pada 3/2 di bagian atas ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa cek apakah port ini atau rangkaian ini sudah bekerja dengan menekan tombol play di sini, start, atau menekan tombol F9 seperti ini. Ketika kita mengklik valve 3/2 di sebelah kiri ini, dia langsung kembali ke posisi semula. Begitu juga di bagian ini. Kenapa? Karena pada valve 3/2 ini menggunakan spring. Bagian spring menggunakan spring. Sehingga valve ini akan kembali ke posisi semulanya. Jadi nantinya pada di dunia nyatanya atau aktualnya, teman-teman bisa menekan dua tombol ini secara bersamaan. Dan untuk secara simulasinya, kita bisa menekan tombol CTRL, tahan, lalu klik kiri. Nah, ini akan menggerak valve 3/2 di bagian atas, sehingga terhubung. Namun, walaupun dia terhubung, tidak memiliki tenaga untuk menggeser valve 5/2 ini. Karena kompresor di bawah sini itu tidak terhubung. Caranya adalah menekan juga valve di sebelah kanan ini. Dengan klik kiri, tetap menahan tombol CTRL. Nah, maka aktuator ini akan bergeser dikarenakan valve 5/2 ini bergeser di sebelah kiri dan kompresor ini menuju ke port sebelah kiri dan menggerakkan aktuator. Jika CTRL ini saya lepas, maka aktuator ini akan kembali ke posisi semula. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk simulasinya secara lambat yang mungkin kita bisa menekan tombol option simulation. Di sini ada slow motion factor. Kita bisa mengatur sesuai teman-teman bagaimana sih pergerakan secara lambatnya dari aktuator ini. Oh, dia hanya untuk bergerak lambat ya teman-teman, nggak bisa untuk bergerak. Kita bisa 1/10 mungkin. Kita coba dengan CTRL seperti tadi. Seperti ini. Tep, set. Nah, aktuator akan bergerak maju. Ini secara simulasi secara 1/10 teman-teman. Jika CTRL kita lepas, dia akan kembali dan mendorong kompresor ini menuju sebelah kanan dan mendorong aktuator ke posisi semula. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait one way flow control, di mana one way flow
control tadi penjelasannya adalah bisa mengatur kecepatan aliran udara pneumatiknya menuju ke aktuatornya. Sehingga aktuatornya ini tidak langsung menghentak maju ke depan atau mundur, tetapi kita bisa mengatur dia tuh bergerak secara halus seperti itu. Di sini kita bisa klik 2 kali pada one way flow control. Biasanya secara default dia akan menyeting ke angka 100%. Teman-teman bisa menurunkannya ke 5% atau 2% seperti itu. Di sini saya pengen 5% saja. Oke. Bisa kita simulasikan. Kita buat slow motion faktornya 1:1 atau real time. Kita tekan CTRL. Lalu sini. Tuh. Aktuator akan bergerak secara perlahan. Ketika kita lepas, dia akan juga mundur secara perlahan. Seperti itu. Jika sudah, teman-teman bisa nge-save rangkaian ini dengan cara berhenti dulu dari simulasinya, bisa menekan tombol ini atau enggak menekan tombol F5. Lalu tekan save atau CTRL-S dan simpan sesuai dengan kemauan teman-teman di mana. Oke teman-teman, mungkin untuk video rangkaian hidrolik dan pneumatik pada kesempatan kali ini mungkin cukup seperti itu saja. Saya harap dari video tersebut teman-teman bisa mempelajarinya dan dapat manfaat ilmunya seperti itu. Mungkin terima kasih setelah sudah menonton. Kita jumpa di video berikutnya.